Beberapa sprindik yang diterbitkan dan Pak FA ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan TPPU. Kedatangan ini dan juga jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Nah, isu yang lain saya pikir kalau terkait dengan proses pemeriksaan sebagai tersangka cukup sampai di sana. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelumnya kan dari tim hukum itu mempersoalkan belum dijelaskannya apa yang dilanggar oleh Pak Febri, belum dijelaskan oleh penyidik terkait apa yang dilanggar oleh Pak Febri ya. Nah, dalam pemeriksaan kali ini apakah hal itu sudah dijelaskan secara terang oleh penyidik terkait apa yang dilanggar oleh Pak Febri dalam kasus ini? Tadi hanya pemeriksaan sebagai tersangka ya. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan saja tadi. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Langsung ketika pemeriksaan baru dimulai itu langsung dengan pertanyaan-pertanyaan. Pemeriksaan tadi ada sempat jeda sebanyak 2 kali ya, seingat saya, yaitu jeda sholat asar sebentar dan maghrib ya, sholat maghrib. Setelah itu proses pemeriksaan dilanjutkan. Jadi dari siang sampai dengan malam semuanya adalah tanya jawab pertanyaan seperti itu. Pak, tadi saksi meringankan dan saksi ahli itu siapa saja Pak nantinya? Nanti itu kami informasikan lebih lanjut. Kalau terkait dengan pra-peradilan, kami sudah dapat panggilan persidangan dari PN Jaksel, sudah dapat jadwal di tanggal 18 atau 19 ya. 18 dan 19 Agustus 2026. Karena ada 2 permohonan, jadi masing-masing di sidang secara berbeda, hakimnya juga berbeda, jadi proses persidangan akan berjalan secara paralel, tapi hari mulainya jeda 1 hari begitu. Kami tentu saja menghargai ya ketika ada respon dari kejaksaan bahwa kejaksaan akan menghargai hak-hak tersangka dan juga akan menugaskan para jaksa untuk mengikuti proses persidangan pra-peradilan tersebut. Sehingga kami tentu berharap agar prosesnya berjalan tidak berlarut-larut gitu. Para termohon tentu harapan kami ya, kalau termohon hadir pada jadwal yang ditentukan, maka proses persidangan bisa langsung berjalan. Karena bagi kami sangat penting untuk menguji langkah-langkah atau administrasi penyidikan yang dilakukan dalam upaya paksa tersebut. Karena kami secara hukum meyakini betul ada sejumlah pelanggaran hukum acara yang terjadi selama proses penanganan perkara ini. Setidaknya kan yang pernah kami sampaikan ada 9 kejanggalan atau 9 indikasi pelanggaran hukum acara pidana
dan itu akan kami buktikan dalam proses pra-peradilan nanti. Jadi agar proses hukum ini berjalan secara terang, kami berharap para termohon juga hadir dan kita sama-sama menguji di forum yang terhormat. Gitu. Pak, tadi kan dikonfirmasi terkait seluruh alat bukti yang didapat dari Polri maupun oleh Kejagung dari hasil penggeledahan ya. Itu termasuk 74 kg emas dan falas yang di Bogor itu, Bang? Tadi sebenarnya tidak ada alat bukti ya yang diperlihatkan ke kami. Yang ada pertanyaan. Kalau terkait dengan emas, itu sudah ditanya sejak pemeriksaan awal. Sudah ditanya sejak pemeriksaan awal dan Pak FA sudah menjawab dia bukan pemilik dari emas tersebut, dan juga ditegaskan tadi sempat ada pertanyaan lanjutan begitu ya terkait hal tersebut, itu ditegaskan kembali. Justru menurut kami agar perkara ini terang benderang, agar perkara ini tidak kemudian disebut sebagai perkara yang dipaksakan. Karena kita tahu prosesnya begitu cepat, ada banyak bolong dan emas tersebut. Setelah clear pemiliknya, barulah kita bisa bicara atau mendalami lebih lanjut asal usulnya dari mana. Menurut kami, karena kalau bicara soal tindak pidana pencucian uang, maka asal usul dari hasil kejahatan itu betul-betul harus dibuktikan agar betul-betul bisa diketahui ini benar-benar pencucian uang atau tidak. Nah, menurut kami itu yang belum clear dan samar-samar sampai dengan saat ini. Jadi harusnya kalau perkaranya nggak terburu-buru, itu dulu yang di-clearkan. Selain itu, yang juga tidak clear adalah satu, siapa pemilik emas, yang kedua asal-usul emas atau uang tersebut, dan yang ketiga waktu emas atau uang tersebut diterima, berpindah atau berubah bentuk. Kenapa? Karena di pencucian uang kita bicara tentang kekayaan yang diduga hasil tindak pidana ditempatkan atau diubah bentuknya. Itu harus jelas betul kapan berubah bentuknya, kapan ditempatkannya. Sampai dengan saat ini menurut kami hal itu yang masih samar-samar dan tidak clear, sehingga penanganan perkara ini memang banyak sekali pertanyaan hukum yang bisa diajukan untuk meragukan kekuatan dan kualitas bukti dari penanganan perkara ini. Kami juga sudah secara intens mengidentifikasi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan aturan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 dan 2017 itu tegas sekali disebut, satu, pencucian uang itu adalah follow up crime. Artinya dia tidak tiba-tiba ada, harus ada tindak pidana asal. Dan MK juga menegaskan tidak mungkin ada pencucian uang tanpa tindak pidana asal. Nah, tindak pidana asalnya kan harus jelas, tidak bisa disebut secara umum, oh tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Tidak bisa seperti itu. Di putusan Mahkamah Agung, kami juga sudah menemukan putusan 2013-2015, ada seseorang yang didakwa hanya dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini mirip dalam kasus ini. Tersangkanya di kejaksaan hanya tindak pidana pencucian uang. Nah, di putusan tersebut, di tingkat pertama dan tingkat PT, terdakwanya divonis bersalah. Tapi di Mahkamah Agung, terdakwa yang hanya didakwa pencucian uang ini tanpa didakwa tindak pidana asalnya, itu divonis bebas. Dan kami cek, hakimnya di tingkat kasasi, salah satu ketua majelisnya adalah Pak Artijo Alkostar, orang yang kita tahu persis integritasnya dalam dunia peradilan. Nah, ini kan seharusnya diperhatikan oleh penegak hukum, tidak bisa tiba-tiba atau ujuk-ujuk pencucian uang tanpa proses terlebih dahulu dalam tindak pidana asalnya. Poin inilah yang kami uji juga nanti dalam proses pra-peradilan nantinya. Pak, kemarin kan di rumah Pak Eva juga digeledah ya sama tim 9. Nah, kemarin katanya ada dokumen terkait dengan TPPU yang disita.
Mungkin ada penjelasan Pak dari pihak Pak FA. Nanti itu silakan ke teman-teman kejaksaan saja ya, karena kami menghormati kewenangan kejaksaan atau penyidik di kejaksaan untuk melakukan penggeledahan atau tindakan-tindakan yang lain. Jadi silakan itu dikonfirmasi ke teman-teman di kejaksaan saja. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Mas, terkait dengan pra-peradilan kemarin kalau nggak salah salah satu materi permohonannya itu adalah perihal penyitaan. Nah, apakah perihal penyitaan ini mengenai salah satunya itu emas yang ada di rumah Sentul itu? Gini, mungkin harus hati-hati ya. Salah satu poin permohonan pra-peradilan adalah terkait dengan penggeledahan di Sentul. Kenapa penggeledahan? Karena ada kaitannya tentang kepemilikan rumah di Sentul dengan pihak keluarga Pak FA. Jadi hubungan hukumnya seperti itu. Ada beberapa syarat untuk dilakukan penggeledahan menurut hukum acara pidana. Detailnya nanti kami buka di persidangan ya. Nah, syarat-syarat itulah yang menurut kami harus diuji. Kalau proses penggeledahannya kemudian dinyatakan tidak sah, maka tentu saja apa yang disita dari proses penggeledahan itu juga akan tidak sah. Itu yang pertama. Jadi yang diuji adalah proses penggeledahannya. Penyitaan adalah isu ikutan dari proses penggeledahan itu. Lebih jauh dari itu, kalau mundur ke belakang, kami menemukan ada persoalan cukup serius dari penerbitan surat perintah penyidikan, dari isinya. Karena di surat perintah penyidikan yang diterbitkan tersebut langsung digabung dua jenis tindak pidana. Satu, tindak pidana korupsi. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Digabung di satu sprindik. Menurut kami, ini melanggar penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Karena di penjelasan pasal 74 itu disebutkan secara tegas, penyidikan yang dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti. Artinya penyidikan tindak pidana asal harus jalan dulu, ketemu dulu buktinya ada pencucian uang, barulah dibuka penyidikan tindak pidana pencucian uang. Hal ini tidak akan mungkin terpenuhi kalau di satu sprindik ada langsung tindak pidana asal dan pencucian uang. Nah, ini yang kami akan uji juga nanti di proses pra-peradilan. Pasal 74 ini juga sejalan sebenarnya, kami juga sudah cermati lebih lanjut pasal-pasal lain di Undang-Undang Pencucian Uang. Nah, satu hal lagi yang juga perlu kami sampaikan, Pak FA di Kejaksaan Agung ditersangkakan menggunakan pasal 3, 4, 5, junto 607 KUHP. Jadi pasal 345-nya Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang, pasal 607-nya di KUHP yang baru. Nah, jadi secara langsung di seolah-olah beliau yang menempatkan atau mengubah bentuk, kemudian menyamarkan dan TPPU pasif. Biasanya yang aktif dan pasif itu dilakukan oleh orang berbeda. Kalau ada orang yang memberikan, maka ada orang yang menerima. Ini sekaligus ditersangkakan untuk orang yang sama. Nah, ini tentu menjadi persoalan hukum. Selain itu, pasal 3, 4, dan 5 itu sudah dibatalkan dan sudah tidak berlaku lagi dengan KUHP yang baru. Harusnya yang digunakan pasal yang terbaru yaitu 607 ayat 1 atau dipertimbangkan prinsip lex favoreo. Itu yang kami nilai salah satu pelanggaran yang cukup mendasar dari proses penyidikan TPPU ini. Cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Ya, saudara, baru saja kita sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan dari Febri Diansyah, Ketua Kuasa Hukum dari Febri Adriansyah, yaitu tersangka yang ditetapkan atas dugaan kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Tadi disebutkan bahwa Febri Adriansyah
sudah ditetapkan menjadi tersangka dan pemeriksaan dilakukan dari jam 2 hingga jam 8 tadi, Saudara. Pemeriksaan kurang lebih sekitar 7 jam, di mana Febri Adriansyah dinyatakan kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan selama ini. Ada 20 pertanyaan juga yang dilakukan, yang diberikan kepada Febri Adriansyah terkait lanjutan pada saat pemeriksaan awal, yaitu pada tanggal 24 Juli saat ditetapkan menjadi tersangka. Tadi juga ada beberapa pertanyaan terkait alat bukti dan juga soal tindak pidana pencucian uang. Dari kuasa hukum, Febri Adriansyah mengatakan tidak ada yang diperlihatkan soal alat bukti. Dan juga soal emas masih harus dipertanyakan kembali terkait pemilik dari emas dan juga uang tersebut. Dan Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Saya Tata Nova Siliana pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Dari Dapur Keraton, lahir cita rasa yang diwariskan